apa sih ilmu ampuhnya dan jangan. Nah, ini saya mau berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rico Rido Channel. Kali ini kita membahas salah satu tokoh yang ada di DKI Jakarta. Kali ini kita lagi bersama Bang Daeng Jamal. Assalamualaikum Bang. Bang, Rico mau nanya-nanya nih Bang tentang Abang nih Bang. Pengen tahu sejarah Abang dulu sih sebenarnya nih Bang. Sejarah Abang nih, bisa Abang kan ibarat kalau Rico Fikir sudah sukses Abang sekarang ini. Udah hebat maksudnya sebagai pengelola air Petra di Kalijodo ya kan, dan pengawalan Abang bersama bermacam-macam yang Abang sudah pernah lakukan gitu. Izin Bang. Berbicara soal kesuksesan, semua insya Allah setiap orang itu bisa berada di puncak tertentu. Namun yang menjadi persoalan ketika dia sudah berada di puncak, bagaimana dia bisa bertahan, ya, bisa mempertahankan posisi. Syukur-syukur dia bisa naik satu level lagi, gitu. Jadi kalau berbicara soal sejarah, saya di Jakarta ini sudah cukup lama, ya bisa juga sudah dibilang cukup mapan lah, karena memang saya ini sudah terlahir di lapangan. Ya, jadi orang Betawi bilang saya orang lapangan tulen. Jadi semua pekerjaan yang ada keseharian di DKI ini semua sudah pernah saya lakukan. Jadi saya selalu berbicara sama teman-teman, anggota saya, anak buah saya, bahwa jangan pernah melihat sosok seorang Daeng Jamal yang sekarang. Namun kalian harus melihat sejarah seperti apa perjuangan sosok seorang Daeng Jamal. Saya itu sebelum menjadi saat sekarang ini, ya mungkin yang menurut saya belum sukses, ya mungkin hanya beranggapan orang lain itu menganggap saya sukses. Namun saya berpikir kesuksesan yang sejati itu semua berawal dari nol. Maka dari itu, sebelum saya berada di posisi yang sekarang ini, pekerjaan semua apa yang sudah saya lakukan. Apa aja tuh Bang? Mulai dari tukang tambal ban. Oh, tukang tambal ban. Iya, serius demi Tuhan. Ya, siapa? mulai dari tukang tambal ban sampai jadi tukang cuci motor, mobil itu sudah pernah saya lakukan. Pernah jadi montir mobil karena saya punya basic di otomotif, ya kan. Jadi paham berbicara soal otomotif. Pernah juga menjadi seorang pembersih-bersih jalanan di proyek. Nah, jadi itu mobil-mobil tanah yang bawa urugan, ketika dia jatuh tanahnya itulah tugas saya. Saya membersihkan malam hari. Nah, jadi saya berbicara di sini realita apa adanya. Saya hanya menginginkan bahwa apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi buat seluruh generasi muda, bahwa jangan pernah gengsi, jangan pernah putus asa untuk melakukan sesuatu. Selama itu kita bisa lakukan dengan niat, ikhlas dan ibadah, insya Allah semua aral dan rintangan sehingga kita bisa mencapai puncak tertentu, insya Allah. Berarti Abang benar-benar dari bawah nih Bang. Karir dari bawah benar nih Bang. Luar biasa. Terus Abang usaha apa aja nih Bang selama ini Bang? Ya macam-macam sih ya. Ya mulai dari yang formal sampai yang non formal ya. Ya saya juga sekarang ini sudah punya PT sendiri. Ya PT yang apa nama PT-nya Bang? PT Garda Bintang Timur. Baik. Ya ini kita bergerak di bidang jasa keamanan. Pengawalan Bang ya. Pengawalan. Jadi hampir sudah banyak lah anggota-anggota dewan, bahkan menteri yang dulu sekarang pun sebelum jadi menteri, ya hingga sampai jadi menteri sudah pernah saya kawal. Abang masih ingat gak Bang siapa aja nih Bang kira-kira yang Abang pernah kawal, atau partai juga mungkin atau apa gitu? Jadi memang kalau saya ini berbicara selalu universal, artinya tidak terikat dalam satu kelompok apapun. Karena kita ini sifatnya profesional, bekerja, mengabdi ya sesuai dengan amanat.
Ya, saya pernah terjun menjadi komandan di pasukan Satgas Pengamanan Partai Nasdem, yaitu Kostranas. Ya, saya juga termasuk panglima di sana. Jadi, terus saya juga pernah mengawal, mendampingi Pak Menteri yang sekarang Pak Menteri Pertanian, itu Komandan Syahrul Yassin Limpo. Jadi saya selalu memanggil dia itu komandan. Ya, karena memang istilah kebiasaan orang Sulawesi di sana itu komandan. Jadi itu ucapan penghormatan bagi orang-orang lapangan seperti kita ini. Ya, termasuk Pak Prof. Dr. Jimli Asidik, anggota DPD RI ya, DKI yang sekarang ini menjabat. Kami juga pernah mendampingi dan mengawal beliau sampai duduk di Senayan ya, khususnya di DPD RI wilayah DKI. Ya, termasuk baru-baru ini kami juga dipercaya untuk memberikan keamanan pengawalan Kongres PAN yang kelima. Oh iya. Itu sempat review tuh Bang ya? Pasti. Nah, di situ benar-benar bahwasanya perjuangan luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar mengawal dan menjaga amanat yang kita pegang, namun berusaha untuk berada di tengah-tengah. Ya, karena ini konflik intern. Jadi kita serba salah. Namun saya hanya berpikir tidak boleh sampai berlarut-larut keributan ini. Kita selalu berusaha untuk menjadi penengah. Karena dimanapun itu kami selalu menjadi penengah. Itu adalah ciri khas dari Garda Bintang Timur. Berdiri tegak lurus dengan kebenaran, itulah moto kami. Selama kami masih berdiri tegak dengan kebenaran, apapun kami labas. Kami tak pantang mundur maupun selangkah, bahkan satu jengkal pun kami tidak. Tapi kalau berbicara soal hukum, kami tidak akan berani. Ya, tapi kalau berbicara soal premanisme, ya sampai titik darah penghabisan pun ya kami tetap jalankan itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi saya cukup takjub. Yang saya tahu kan Bang Den Jamal istilahnya orang lapangan nih, Makassar kan, pengelola RPTRA ya Bang, Kalijodo kan. Ternyata orangnya baik. Pasukan Abang nih ada berapa nih Bang? Ya, yang tersebar itu khususnya untuk wilayah DKI saja. Ya, memang belum terlalu banyak. Ya kurang lebih hampir baru 1.000 lah. Namun bukan soal kuantitas ya bagi kami, namun yang lebih prioritas kami adalah kualitas. Ya sedikit tapi kalau kualitasnya luar biasa ya jangan coba-coba. Nah itu menurut kami. Jadi selalu kualitas yang kami utamakan. Ya artinya 1:20 ya udah cukup lah itu kan. Itu menurut saya. Ya. Abang banyak mempekerjakan orang-orang nih Bang. Itu kah? Karena kan Abang izin, itu kan Abang dari unsur Makassar nih Bang. Apakah itu Abang bawa semua yang Abang pekerjakan tuh hanya orang Makassar saja atau Abang ambil dari seluruh suku yang ada di Jakarta nih maksudnya? Jadi jangan salah persepsi. Jangan mentang-mentang saya ini panggilan saya Den Jamal. Lantas semua pengikut anggota saya itu orang-orang Sulawesi semua, tidak. Ya jadi hampir semua suku yang ada di Indonesia itu saya rangkul. 50% kurang lebih ya dari orang-orang suku saya, Sulawesi Selatan, Sulubar, Mandar, Bugis, Makassar, Jeneponto. Nah, selebihnya itu dari Betawi ada. Dari Kulon Banten ada. Dari NTT ada, dari Ambon, terus dari Lampung, dari Medan juga ada, bahkan dari Manado, semua ada. Jadi saya ini merangkul semua suku tanpa membeda-bedakan. Luar biasa. Bang, di RPTRA Kalijodo ini kan Abang dipercaya sebagai pengelola ya Bang ya. Itu kan pasti namanya Kalijodo kan ya agak sedikit identik dengan sedikit keras atau gimana kan. Itu suka ada yang bandel, Abang ngatasinya seperti apa tuh Bang? Banyak nggak tuh Bang? Memang tidak mudah dengan menghadapi berbagai karakter manusia-manusia, karakter orang-orang lingkungan ini dengan yang beda-beda. Itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun saya punya metode khusus untuk melunakkan itu semua. Nah,
pemerintah daerah pada saat itu punya keinginan untuk merubah secara fisik lokalisasi Kalijodo untuk dijadikan taman publik ya, masyarakat DKI Jakarta khususnya. Namun menurut saya tidak cukup hanya dengan program perubahan secara fisik. Namun yang juga dibutuhkan adalah perubahan mindset pemikiran masyarakat lingkungannya. Itu juga yang terpenting. Sebab satu hal itulah yang membuat lingkungan Kalijodo ini berubah menjadi sesuatu yang tanda kutip negatif menjadi positif. Nah, itulah tugas sosok seorang Daeng Jamal. Ya, jadi saya dipercaya pada saat mulai eksekusi hingga pembangunan proyek taman hingga saat ini saya dipercaya diamanatkan untuk menjaga aset yang sudah dibangun. Namun yang terpenting saya juga harus menjaga karakter, sifat dan mindset pemikiran warga wilayah Kalijodo. Iya, karena sebelumnya kan Kalijodo itu kan tempat prostitusi, perjudian, mabuk-mabukan kan di situ. Sekarang jadi tertib loh. Malah sekarang bisa jadi tempat wisata loh. Masyarakat banyak berhibur di sana sekarang, ada tempat usaha-usaha juga Bang. Jadi ada. Jadi selain saya ini menjadi pengelola terus penanggung jawab keamanan di sana, saya juga sebagai pembina di usaha UMKM yang ada di Kalijodo. Jadi mantan-mantan pekerja seks di Kalijodo pada saat itu saya coba berdayakan mereka. Saya bilang kalau kamu mau kerja baik-baik, saya kasih peluang kamu untuk usaha masuk dalam keanggotaan UMKM. Yang penting kau mau usaha benar, mau berjualan, silakan. Nah itulah. Jadi hampir sebagian besar karyawan di sana yang saya rekrut termasuk orang kebersihan, pedagang UMKM, termasuk keamanan itu warga ex Kalijodo semua. Ya, jadi menurut saya tidak boleh menjauhi atau meninggalkan orang-orang ex Kalijodo itu, sebab menurut saya mereka orang punya sejarah di sana. Mereka tidak boleh lupa dengan tempat tinggal mereka, walaupun sudah berubah secara drastis, secara fisik, sudah menjadi taman wisata RTR Petra Kalijodo. Resep nggak di Bang Daeng ini? Yang selama ini kan Bang Daeng kan eksekusi segala macam itu bisa terlaksana dengan baik, nggak ada keributan, tidak ada korban atau apapun itu. Resepnya ada nggak di Bang Daeng? Sebenarnya semua apa yang saya kerjakan itu ya alhamdulillah, walau berbagai banyak rintangan haral melintang ya saya bisa lalui. Bahkan banyak orang yang heran atau tanya mengorek apa sih yang Daeng punya ya, segitu mudahnya mendapatkan sesuatu tanpa harus berbenturan dan lain sebagainya. Saya bilang ada, karena semua jawara atau apapun semua punya ilmu dan punya guru, dan saya punya ilmu khusus, punya guru luar biasa. Saya ingin berbagi ya. Kalau berbicara soal pertanyaan siapa sih guru sosok seorang Daeng Jamal, apa sih ilmu ampuhnya Daeng Jamal, nah ini saya mau berbagi supaya generasi muda khususnya tahu hal ini ya. Saya punya guru yang sangat luar biasa ya. Mau tahu guru saya siapa? Penasaran itu. Guru saya itu adalah ibu saya, dan saya punya ilmu yang sangat ampuh. Dan ilmunya apa? Itu doa ibu. Dan doanya itulah ilmu buat saya. Makanya alhamdulillah saya sampai saat ini berbagai macam rintangan, gejolak apapun, saya masih dilindungi Allah. Itu berkat doa ibu. Nah itulah. Jadi guru yang terbaik saya, guru yang paling hebat buat saya, bagi saya adalah ibu. Jadi jangan pernah
membuat menangis orang tua ibu, jaga ibu, karena segalanya ada sama orang tua. Doanya khususnya. Kayaknya Riko juga pernah lihat nih aktivitas Bang Daeng nih, karena kan Bang Daeng aktif juga di media sosial nih. Bang Daeng kayaknya aktif dengan pemerintahan juga aktif juga kayaknya, cukup dekat kayaknya nih. Ya, dikasih tiga. Namun saya dipercaya dan diamanahkan karena saya ini salah satu anggota Forum Pembauran Kebangsaan FPK Jakarta Barat. Saya ditugaskan di divisi integrasi dan pencegahan konflik. Jadi kalau urusan ada keributan soal ormas antar suku, ya saya lah punya peranan. Bagaimana caranya supaya ada solusi dari keributan itu, sehingga saya bisa menengahi. Nah, itulah peranan dan tugas saya, menjaga kedamaian di antara sesama suku maupun yang berbeda suku. Gitu. Terus Bang, yang Riko tahu nih Bang, Abang kayaknya hobi nyanyi nih Bang. Boleh Abang nyanyi sedikit ya Bang? Berapa bait gitu Bang? Ya memang kalau soal bernyanyi itu saya hobi. Ya. Apalagi kalau lagu-lagu yang romantis itu. Nah, karena saya tipenya itu tidak mau dianggap kalau nama saya itu terlalu ekstrim di luar. Betul Bang. Namun mereka tidak paham. Se-ekstrim-ekstrimnya saya punya visi, nama saya didengar terlalu ekstrim, tapi mereka tidak tahu kalau hati saya ini Hello Kitty. Nah, orangnya memang tidak mengerti dan belum kenal sosok seorang Daeng Jamal, itu pikiran mereka itu negatif. Wah ya, ekstrim banget. Nah, namun ketika dia sudah pernah berhadapan dengan saya, Masya Allah, iya. Itu luar biasa. Itu sendiri yang membuktikan nih, Bang Daeng ini orang baik banget, luar biasa baik. Terutama Bang, di COVID-19 ini Bang, Abang kontribusinya apa nih Bang? Yang Abang lakuin nih, khususnya Garda Bintang Timur nih, selama COVID ini? Hampir tiap hari semenjak COVID melanda di Indonesia khususnya ini, bahkan sebelum bulan puasa pun, kami selalu berusaha yang terbaik. Walau sedikit, namun bermanfaat buat orang banyak, itu kami lakukan. Ya diantaranya seperti sebelum bulan puasa, kami tuh sering membagi-bagikan masker gratis, makan siang gratis untuk pejalan kaki, baik ojol, tukang supir bajai, angkot dan lain sebagainya. Nah, di bulan puasa ini pun kami bergeser waktu menjelang sore mau berbuka puasa. Kami terus membagikan makanan pembuka puasa selama bulan suci Ramadan ini, insya Allah, atau bahkan mungkin selama rezeki saya masih ada dan Allah itu memberikan saya kesehatan, akan terus kami lakukan selama masa PSBB ini diberlakukan oleh pemerintah daerah. Ini luar biasa Bang Daeng Jamal ini dermawan banget nih. Sangat dermawan Bang Daeng. Bang, pesan Bang buat anak-anak muda nih Bang. Nah, mau dengar suara di saya dulu? Oh, boleh. Ini lagu favorit. Nah, Aku Takut. Artinya itu lagu aku takut segala-galanya. Takut berbuat sesuatu yang tidak baik. Takut berpisah dengan orang-orang baik. Ya, takut berpisah dengan orang-orang yang saya sayangi. Tangguh siapa yang panjang ya? Bismillah. Aku takut kehilangan dirimu. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kehilangan cintamu. Aku takut hidup tanpa dirimu. Bang, terakhir Bang, pesan buat anak-anak muda nih Bang. Apa aja nih Bang, pesan buat dari Abang nih Bang? Pesan saya untuk khususnya buat generasi muda, jangan pernah bergengsi untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan pernah berhubungan atau melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Jauhi narkoba, sebab kalau sudah dekat narkoba, kalian akan sulit untuk meninggalkan dan resiko masa depan kalian akan hancur. Jangan beri kesempatan apapun yang bisa kalian lakukan yang hanya bisa
merusak generasi, yang hanya bisa merusak apa yang kalian punya, khususnya kebaikan. Itu saja. Bang Riko minta satu lagi nih Bang. Riko minta Abang instruksikan jajaran anak buah Abang nih Bang untuk subscribe channel Riko nih Bang, karena subscribe ini gratis Bang, nggak bayar Bang. Ini untuk penyemangat Riko justru Bang. Oke. Saya sebagai Ketua Umum Garda Bintang Timur menginginkan seluruh anggota Garda Bintang Timur di Jabodetabek dan dimanapun berada, silakan subscribe YouTube Rido Channel ya. Silakan di subscribe ya, di like dan di subscribe. Teman-teman, kira-kira siapa lagi nih yang akan saya datengin mengenal lebih dekat tokoh-tokoh yang ada di DKI Jakarta? Silakan komen, kira-kira siapa nih yang akan bakalan saya datengin lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.